Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok AMF yang beranggota 3 orang. Di sini kami akan menjelaskan digitalisasi toko material menggunakan layanan IES atau AWS. Sebelum kami lanjut, perkenalkan saya Amanda Aprilia Mata Putri dan teman saya. Saya Monica Azahra. Dan saya Fauzan Eriandi. Oke, next. Oke, sebelum lebih jauh, kita akan mengetahui latar belakangnya dulu. Seiring perkembangan teknologi, banyak toko material masih menggunakan proses manual dalam percetakan stok, transaksi pembelian, dan pengelolaan data pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakefisienan, human error, dan keterlambatan pelayanan. Digitalisasi toko material melalui pemanfaatan infrastruktur berbasis IES memungkinkan pengelolaan data yang lebih aman, fleksibel, dan terintegrasi secara online. Cara ini tidak hanya lambat, tapi juga rentan terhadap kesalahan dan menyebabkan keterlambatan pelayanan. Karena itu, digitalisasi menjadi solusi yang sangat penting. Dengan digitalisasi toko material, kami memiliki rumusan masalah, yaitu ada bagaimana mengelola transaksi pembelian material secara digital dan real time. Yang kedua, bagaimana menyimpan data stok, harga, dan transaksi dengan aman. Yang ketiga, bagaimana menyediakan sistem yang scalable untuk mendukung pertumbuhan. Selanjutnya, next. Tujuan dari kami membuat proyek ini yaitu menerapkan infrastruktur berbasis IaaS untuk meningkatkan fleksibilitas layanan. Yang kedua, membangun sistem digital untuk pengelolaan pembelian material. Yang ketiga, menyimpan seluruh data di cloud dengan keamanan yang tinggi. Yang keempat, menyediakan sistem yang bisa diakses dari mana saja, baik dari pemilik toko ataupun dari karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Monica. Baik, selanjutnya ada beberapa poin digitalisasi material. Yang pertama, ada mempercepat proses transaksi pembelian. Yang kedua, ada mengurangi kesalahan pencatatan manual. Yang ketiga, tersimpan aman di cloud dan laporan lebih praktis. Dan yang terakhir, ada mendukung pengembangan sistem di masa depan. Selanjutnya, ada rancangan arsitektur dari digitalisasi toko material. Pertama, user atau admin dan karyawan toko mengakses sistem melalui web browser. Selanjutnya ada web application, yaitu sistem berbasis website dihosting di server cloud AWS EC2. Selanjutnya ada server cloud atau EC2 yang berguna untuk menjalankan aplikasi web dan API backend untuk pengelolaan pembelian material. Selanjutnya ada database RDS, yaitu untuk menyimpan data stok material, transaksi pembelian, dan data pelanggan. Selanjutnya ada storage S3 yang berguna untuk menyimpan file dokumen seperti invoice pembelian dan laporan stok. Dan selanjutnya, yang terakhir ada monitoring, yaitu performa server dan database dimonitor otomatis menggunakan CloudWatch. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan layanan AWS yang digunakan, estimasi biaya, spesifikasi teknis. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang layanan yang digunakan terlebih dahulu dari IaaS. Yang pertama itu ada EC2 sebagai server utama yang fleksibel dan bisa diakses 24/7. Terus juga ada RDS untuk menyimpan data stok dan transaksi secara aman. Lalu S3 untuk penyimpanan file, transaksi, dan laporan, dan IAM untuk pengaturan hak akses yang lebih aman. Nah, selanjutnya saya akan membahas estimasi biaya per bulan. Nah, berapa sih per bulannya untuk menjalankan sistem ini? Nah, kita udah memperkirakan harganya sekitar 5.600.000 dengan rincian. Yang pertama itu ada server EC2 itu 2.500.000, ada database RDS itu 2 juta rupiah, terus juga ada storage S3 itu 800.000 rupiah, dan monitoringnya itu sekitar 300.000 rupiah. Lalu, untuk dari sisi teknisnya, spesifikasi server yang kami pilih adalah yang pertama itu double thread CPU, 8 GB RAM, 128 GB SSD menggunakan EC2, lalu juga kita menggunakan MySQL atau PostgreSQL untuk database, lalu penyimpanan kita menggunakan hingga 500 GB untuk file transaksi di S3.
Dan terakhir ada sistem keamanan berbasis SSL serta kontrol akses IAM. Baik, nah sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.